Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita beribu rahmat, dan marilah kita berikan hadiah kepada ruh Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bukan ah? Sebelum kita mulai presentasi pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah dimulai. Baik, saya sebagai ketua kelas pada siang hari ini, marilah kita mulai presentasi ini tanpa berlama-lama. eh, Kepada kelompok satu untuk mempresentasikan hasil diskusinya pada materi hukum Gauss. Kepada kelompok satu, Ahmad Romano Fakih, kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih kepada Ketua. Izin sebelumnya untuk melakukan share screen. Baik, dari PPT ini bertagline hukum Gauss. Daftar isi dari PPT ini ada anggota, hukum Gauss, penurunan, pembuktian persamaan Maxwell, sesi pertanyaan dan penutupan. Baiklah, ini dari keanggotaan kelompok satu. Materi pertama ini akan dibacakan oleh saudara saya Fajar. Kepada Fajar dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan diberikan oleh moderator. Di sini saya adalah Fajar Hendrika dari kelompok satu akan membacakan materi hukum Gauss flux listrik. A. Bidang datar flux listrik didefinisikan sebagai banyaknya garis medan listrik yang menembus luas permukaan. Maka flux listrik itu adalah kemudian bidang tidak datar. Flux bidang datar berbeda dengan flux bidang tidak datar, di mana garis medan listrik yang menembus bidang tidak datar tidak sama posisinya. Untuk menentukan flux listrik bidang tidak datar, maka harus memberikan satu elemen yang sangat kecil, yaitu dA. Medan listrik yang melewati atau menembus permukaan elemen dA, maka nilainya sama dengan atau homogen. Cara mencari flow listrik di titik elemen yaitu dengan mencari jumlah total flux yang menembus, maka menggunakan integral yaitu A pada integral menandakan integral dilakukan untuk seluruh permukaan. Next. C. Untuk bidang tertutup hampir mirip dengan tidak datar, sama menggunakan elemen untuk mencari jumlah total flux yang menembus pada luas permukaan tertutup. Maka jika bergantung dengan sudut dalam pemahaman hukum Gauss, banyaknya flux listrik yang menembus luas permukaan tertutup sebanding dengan muatan total yang berada di permukaan konstanta. Kesebandingannya untuk ruang tertutup, medium ruang vakum, jika mencari integral dapat didapatkan dengan selain integral yang dicari dengan menggunakan diferensial seperti pada gambar di samping. Bisa dilihat gambar di samping yang sudah disediakan. Sekian dari saya sebagai materi pertama. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fajar telah membacakan materi sebelumnya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Dilan. Kepada Dilan dipersilahkan.
Izin. Pembuktian persamaan Maxwell 2. Dengan hukum Gauss magnetik, jumlah flux magnetik yang menembus permukaan tertutup sama dengan 0 karena tidak ada muatan magnet. Secara matematisnya, integral tertutup B dot dA sama dengan 0. Kenapa kita menggunakan integral tertutup? Karena meninjau pada lintasan permukaan tertutup. Integral 16 dot BdV sama dengan 0. 16 dot BV sama dengan 0. Jadi 16 dot B sama dengan 0 per V. 16 dot B sama dengan 0. Divergensi medan magnet adalah 0. Lanjut. Dengan Biot-Savart, persamaan kedua Maxwell menyarankan bahwa tidak ada muatan magnet atau magnet itu selalu dupor. Karena magnet akan selalu ada dua kutub. Lanjutannya oleh Algi. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan secara matematis pembuktian persamaan Maxwell 2 dengan hukum Biot-Savart, yaitu 16 dot B sama dengan 0. Pembuktiannya dengan melakukan operasi divergensi, yaitu pembacanya B sama dengan M0 per 4pi integral J cross R topi per R kuadrat D tol. Jadi diteruskan 16 dot B sama dengan M0 per 4pi integral 16 J cross R topi per R kuadrat D tol. Dilanjutkan sama dengan 16 dot B sama dengan M0 per 4pi integral 16 J kali R topi per R kuadrat D tol. Di sini ada prinsip 16 yaitu 16 1 per R sama dengan min R topi per R kuadrat. Dan 16 sama dengan do per do X tambah do per do Y tambah do per do Z K topi. Jadi kita melakukan kita sama-sama tahu identitas vektor. Nanti kita akan melakukan atau memasukkan identitas vektor ini pada pembuktian matematis tersebut, yaitu A kali BC sama dengan C kali AB dikurang B kali C kali A. Nah, seperti berikut, 16 dikali J cross R topi per R kuadrat sama dengan A kali B kali C. Nah, A sama dengan 16, B diibaratkan J, C diibaratkan R topi per R kuadrat. Lanjut, kita lakukan dengan identitas vektor. 16 dot B, M0 per 4pi, integral R topi per R kuadrat, 16 dot J dikurang J, 16 dot R topi per R kuadrat, D tol.
Dilanjutkan. Di sini ada 6la.j sama dengan 0. Jadi kita substitusikan 6la.j itu sama dengan 0. Jadi 6la.b sama dengan M0 per 4pi integral R to pi per R kuadrat dikali 0 dikurang J 6la.R to pi per R kuadrat detol. Lanjut 6la.b sama dengan M0 per 4pi integral R to pi per R kuadrat dikurang J 6la.R to pi per R kuadrat detol. Nah, seperti yang tadi, prinsip 6la 1 per R sama dengan min R to pi per R kuadrat. Kita ganti 6la R to pi per R kuadrat menjadi 6la 1 per R. Jadi berikutnya 6la.b M0 per 4pi integral J 6la dikali 6la 1 per R detol. Kita lakukan prinsip yang tadi 6la kali 6la 1 per R. Kita lakukan perkalian seperti matriks, perkalian silang. 6 sama dengan do per do X pada bagian I to pi, J to pi, dan K to pi. Seperti pada I, do per do X, do 1 per R per do X. Dan pada J, do per do Y, do 1 per R per do Y. Do per do Z, do 1 per R per do Z. Dikalikan silang dapat hasilnya. Do 6la kali 6la 1 per R pada I to pi, do kuadrat 1 per R per do Y do Z. Dikurang do kuadrat 1 per R per do Z do Y. Ditambah J to pi do kuadrat 1 per R per do Z do X. Dikurang do kuadrat 1 per R per do X do Z. Ditambah K to pi do kuadrat 1 per R per do X do Y. Dikurang do kuadrat 1 per R do Y do X. Sama kita tahu penjumlahan ini pada biasanya hasilnya 0. Jadi 6la kali 6la 1 per R sama dengan 0. Kita substitusikan 6la.b 0 per 4pi integral J 6la kali 6la 1 per R total. Karena kita sudah dapat 6la kali 6la 1 per R sama dengan 0. Jadi 6la.b sama dengan M0 per 4pi integral J kali 0. Jadi integral dari J sama dengan 0. Jadi kita dapat integral J kali 0, 0. Integral 0, 0 dikali M0 per 4pi yaitu 0 juga. Jadi hasil akhir 6la kali B sama dengan 0. Jadi terbukti. Mungkin dengan pembuktian filsafat tadi kita dapat terbukti hasil akhirnya 6la.b sama dengan 0. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Baik, terima Kembali. kasih kepada Saudara Dilan dan Algi. Untuk materi berikutnya akan dibacakan oleh Saudara Dio. Kepada Dio dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ketua. Izin Ketua, kawan-kawan dan Bapak yang menonton mungkin video ini. Baiklah, saya akan menjelaskan dari persamaan Maxwell ketiga. Persamaan Maxwell ketiga yang kita kenal sebagai hukum induksi Faraday menjelaskan hubungan antara perubahan medan magnet dan medan listrik
yang dihasilkan. Hukum ini menyatakan bahwa perubahan flux magnetik melalui suatu permukaan akan menghasilkan gaya gerak listrik atau GGL dalam suatu rangkaian tertutup. Secara matematis, hukum ini dapat dituliskan seperti di samping, yaitu GGL induksi sama dengan min perubahan flux dikali B per perubahan waktu. Penerapan persamaan Maxwell ketiga memiliki banyak aplikasi praktis. Yang pertama itu ada di generator listrik, di mana energi mekanik diubah menjadi energi listrik melalui perputaran kumparan dalam medan magnet. Yang kedua itu ada di transformator yang memanfaatkan prinsip induksi untuk mengubah tegangan listrik. Yang ketiga itu ada induksi elektromagnetik dalam berbagai perangkat elektronik seperti motor dan sensor. Next. Pengertian GGL induksi. GGL induksi adalah beda potensial yang dihasilkan di ujung kumparan akibat perubahan flux magnetik yang melingkupinya. GGL ini dapat dihitung sebagai rumus yang seperti di samping, yaitu GGL induksi sama dengan min N dikali perubahan flux dikali B per perubahan waktu atau DT. GGL induksi dalam putaran tertutup adalah fenomena yang terjadi ketika terdapat perubahan flux magnetik dalam suatu rangkaian tertutup seperti kumparan. Proses ini sangat penting dalam banyak aplikasi teknologi termasuk generator dan transformator. Berdasarkan teorema Stokes, teorema Stokes adalah salah satu konsep fundamental dalam kalkulus vektor yang menghubungkan integral permukaan dengan integral garis. Teorema ini menyatakan bahwa integral dari suatu medan vektor di sepanjang batas permukaan sama dengan integral dari curl medan tersebut di seluruh permukaan. Secara matematis, teorema ini dapat dinyatakan sebagai pendamping. Untuk rumus berdasarkan teorema Stokes bisa kita lihat di samping, yaitu ada integral do SF dikali DR sama dengan integral S nabla dikali F dikali dengan D kali S. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Dio telah menyampaikan materi sebelumnya. Materi berikutnya akan dibacakan oleh Saudari Alia. Kepada Saudari Alia dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan atau penjelasan materi selanjutnya, yaitu tentang pembuktian persamaan Maxwell 4. Pada pembuktian persamaan Maxwell 4 ini terbagi dalam 4 bagian, yaitu yang pertama persamaan hukum Gauss untuk listrik, yaitu medan listrik ditimbulkan oleh muatan listrik, di mana nabla dot E sama dengan rho per epsilon 0. Yang kedua yaitu hukum yang menyatakan bahwasanya tidak ada namanya muatan magnet, di mana nabla dot B sama dengan 0. Yang ketiga yaitu hukum Faraday, perubahan medan magnet yang ditimbulkan oleh muatan listrik, di mana nabla cross E sama dengan min do B per dot T. Selanjutnya yang keempat yaitu hukum Ampere, yaitu medan magnet yang ditimbulkan oleh rapat arus yang menjadi sumber arus tersebut, di mana nabla cross B sama dengan mu 0 dot J. Lanjut. Nah, untuk dapat membuktikan hukum persamaan Maxwell keempat, dapat menggunakan rumus persamaan Faraday dan hukum Ampere dengan melakukan operasi divergensi pada kedua hukum tersebut. Yang pertama yaitu hukum Faraday. Nilai divergensi dari kursi E sama dengan 0, yaitu 0 sama dengan 0. Maka pada ruas kiri mendapatkan 0 dan pada ruas kanannya juga mendapatkan 0. Berdasarkan persamaan kedua yaitu nabla dot B sama dengan 0. Maka dari hukum Faraday dinyatakan teruji sebab ruas kiri dan kanan sama-sama menghasilkan nilai 0. Nabla cross E sama dengan min do B per do T
diterapkan dengan operasi divergensi yaitu nabla dot di mana nabla cross E sama dengan nabla min do B per dot T. Menjadi nabla dot di mana nabla cross E sama dengan min do per dot T nabla dot B. Hasilnya yaitu ruas kiri 0 dan ruas kanan 0. Yang kedua yaitu hukum Ampere. Nilai divergensi dari kurs B sama dengan 0 yaitu 0 sama dengan 0. Apabila ruas kanan terdapat arus stabil, maka menghasilkan sehingga mendapatkan angka 0. Nah, sedangkan jika nilai arus tidak stabil, nilai divergensi dari kurs B sama dengan 0 yaitu 0. Apabila ruas kanan terdapat arus yang tidak stabil menghasilkan sehingga tidak mendapatkan nilai 0, dikarenakan tidak serba sama dalam ruang. Maka dari itu, hukum Ampere hanya berlaku pada arus stabil. Dari hasil pembuktian tersebut, Maxwell menyatakan bahwa perubahan medan listrik dapat menimbulkan medan magnet. Di mana nabla cross B sama dengan mu 0 dot J. Nah, persamaan tersebut diterapkan kepada operasi divergensi pada kedua ruas, yaitu nabla dot, di mana nabla cross B sama dengan nabla dot mu 0 dot J. Nabla cross B sama dengan mu 0 dot di mana nabla dot J 0 sama dengan 0. Nah, persamaan Maxwell keempat dapat diturunkan dari persamaan kontinu kuantitas. Persamaan kontinu kuantitas yaitu nabla dot J sama dengan min do rho per dot T berdasarkan hukum Gauss bahwasanya nabla dot E sama dengan rho per epsilon 0. Di mana rho sama dengan nabla dot E di dot epsilon 0. Untuk dapat menyelesaikan permasalahan dari persamaan Ampere, yaitu menggunakan persamaan kontinu kuantitas dengan sudah diketahui dari persamaan hukum Gauss. Nilai disubstitusikan dalam persamaan kontinu kuantitas sehingga dapat menghasilkan nabla dot J sama dengan min do per dot T do nabla dot N dot epsilon 0. Didapat nabla dot J sama dengan min nabla do E per dot T dot epsilon 0. Nah, kita pindah ruaskan menjadi nabla dot J ditambah nabla do E per dot T dot epsilon 0 sama dengan 0. Hasil akhirnya yaitu nabla dot J ditambah do E per dot T dot epsilon 0 sama dengan 0. Nah, maka persamaan pada persamaan Ampere dapat diganti dengan rumus di atas dengan digarisbawahi bahwasanya J diganti. Maka dapat diperoleh, namun diabaikan karena hasil akhir. Baiklah, sekian penjelasan. Masih ada. Dot cross B sama dengan mu 0 dot J ditambah do E per dot T dot epsilon 0. Dan nabla cross B sama dengan mu 0 dot J ditambah mu 0 dot do E per dot T dot epsilon 0. Maka dapat hasil akhir seperti disebut dengan hukum persamaan Maxwell 4. Dari persamaan Maxwell 4 dapat dibuktikan dari medan magnet tidak hanya ditimbulkan oleh rapat arus, namun juga dapat ditimbulkan oleh perubahan medan listrik. Dari 4 persamaan tersebut yang menjelaskan tentang gejala gelombang elektromagnetik dan menjadi landasan dasar untuk teknologi canggih pada saat ini. Baiklah, itu penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Alia. Berakhirnya penjelasan yang telah dilakukan oleh Alia, maka berakhir juga materi yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman semuanya. Pada poin ini, apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang mungkin masih ragu akan materi yang telah kami lampirkan?
Tidak ada. Sekiranya tidak ada pertanyaan dari teman-teman, saya selaku moderator mengucapkan minta maaf akan kekurangan atau kelebihan dalam penyampaian informasi. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan juga kepada dosen yang telah memberikan perhatiannya. Saya selaku moderator izin pamit dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Salam warahmatullahi. Selanjutnya akan saya Baik, terima kasih. kembalikan kepada ketua. Kepada ketua, silakan. Baik, terima kasih atas presentasi dari Fakih. Mungkin sekiranya hanya sampai situ. Ini Amir Solihin ngapain nih gerak-gerak nih? Duduk, duduk. Baik, bisa. Ya, mungkin hanya sampai di sini presentasi kita pada kali hari ini. Kita lanjutkan minggu depan untuk pada kelompok 2. Mungkin hanya itu pada siang hari ini. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Saya Ketua Foto pamit dulu, undur foto diri. dulu. Salam. Screenshot, screenshot. Komeo. Ais. Dia kayak lu Meo. Ais mewek. Ini Amir. Don. Ya Amir. Ya Amir. Anak-anak. Lah.